Halo para pencari fakta. Kali ini kita bakal ngomongin hal yang paling populer di Indonesia. Tapi bukan selebriti loh. Yap, bisa dibilang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kepopulerannya gak ada deh yang bisa menandingi. Kira-kira apa ya? Apalagi kalau bukan minimarket Indomaret. Keberadaan minimarket ini legend banget. Tapi kira-kira kamu udah tahu belum siapa orang paling berpengaruh di balik gerai retail besar ini? Nah, pengen tahu orangnya? Ini dia informasi selengkapnya. Asal tahu aja, Indomaret bukanlah didirikan baru-baru ini ya. Rupanya Indomaret ini telah didirikan sejak tahun 1988. Gerai retail ini memiliki nama perusahaan PT Indomarko Prismatama yang juga merupakan salah satu anak perusahaan dari Salim Group. Salim Group merupakan perusahaan di bawah pimpinan Antoni Salim, pria kelahiran 25 Oktober 1949. Antoni Salim juga berperan sebagai CEO dari Indofood, produsen mie instan paling terkenal di dunia. Nah, semula bisnis minimarket ini hanya diperuntukkan untuk para karyawan Indomarko yang berlokasi di Ancol, Jakarta Utara dalam mencari kebutuhan sehari-hari mereka. Namun, melihat kebutuhan karyawan yang meningkat, toko ini kemudian berubah jadi besar dan dibuatlah namanya menjadi toko Indomaret. Nah, sejalan dengan pesatnya operasional gerai tersebut, PT Indomarko Prismatama akhirnya tertarik untuk mengetahui aneka kebutuhan dan memperdalam perilaku konsumen mereka. Alhasil dari penelitian mereka, ditemukanlah sebuah kesimpulan kalau banyak masyarakat lebih tertarik berbelanja di toko modern karena kelengkapan kebutuhan yang ditawarkan plus harganya juga pasti. Nah, berkat riset pasar yang baik, akhirnya Indomarko berhasil mendirikan gerai Indomaret yang melayani segala kebutuhan masyarakat. Jadi tidak hanya untuk kelas karyawan Indomarko saja. Nah, kini gerai tersebut telah berdiri lebih dari 17.000 gerai di seluruh kota Indonesia, baik di kawasan perumahan, perkantoran, kawasan niaga, kawasan wisata, hingga apartemen. Suksesnya gerai Indomaret ini tidak lepas dari campur tangan bosnya, yaitu Antoni Salim yang juga dikenal sebagai Lim Hong Sin. Generasi kedua dari Salim ini adalah pencetus gerai waralaba pertama di Indonesia. Antoni Salim sendiri nggak hanya punya Indomaret aja loh, tapi ia juga memegang banyak anak usaha di bawah grup Salim. Ia bisa dibilang hampir semua sektor dikuasainya. Sebut aja mulai dari retail, otomotif, jalan tol, properti, perhotelan, telekomunikasi, perkebunan, perbankan, asuransi, dan masih banyak lagi deh. Kalau dihitung-hitung ada sekitar 1.500 perusahaan di bawah naungan Salim Group. Wow, banyak banget kan? Bayangin aja, orang yang punya satu perusahaan aja untungnya udah banyak banget. Gimana kalau 1.500? Mandi dolar kali ya? Nah, uniknya dari semua usahanya tersebut, yang paling terkenal itu adalah produk makanannya seperti Indofood, KFC, juga Sari Roti. Bergizi. Sari Roti, roti Sari Roti. Makanan sahabat kita semua kan ya? Tapi nih, perjalanan kerjaan bisnis milik keluarga Salim ini tidak selalu berjalan mulus loh. Mereka juga pernah kena imbas dari krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Pada saat itu, Salim Group mempunyai hutang hingga 55 miliar rupiah dan hampir bangkrut. Hingga Salim Group harus merelakan beberapa perusahaan termasuk Bank BCA untuk membayar hutang. Akan tetapi, mereka kemudian berhasil bangkit dan kembali membangun kerajaan bisnisnya sampai sebesar sekarang. Dengan melihat keberhasilan Salim Group dalam mengembangkan bisnis, tentu pundi-pundi yang dihasilkan banyak banget. Dari hasil perusahaan ini juga membuat nama Antoni Salim berhasil menjadi salah satu Crazy Rich Indonesia. Yap, saat ini Antoni Salim jadi orang terkaya di Indonesia dengan menduduki peringkat keempat. Menurut data dari Forbes per 2020, total kekayaan yang dimiliki bos Indomaret ini senilai 5,9 miliar dolar atau sekitar 85 triliun rupiah.
Wow, gak aneh sih, dengan ribuan perusahaan tentu kekayaannya terus mengalir mancur. Menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia bukan berarti kekayaannya hanya di Indonesia aja. Nah, ayah dari Anthony Salim juga ternyata punya aset kekayaan di luar negeri. Contohnya aja First Pacific di Hong Kong dan beberapa aset di Singapura, Australia, Taiwan, dan beberapa negara lainnya. Pokoknya banyak banget deh, gak kelar-kelar sebutin satu-satu. Orang kaya mah bebas nanam aset di mana-mana. Dari sekian banyak aset yang dia miliki, gak usah ditanyakan lagi properti dan kendaraan pribadi yang dimilikinya. Gak banyak berita membahas berapa jumlah rumah dan kendaraan yang dimilikinya. Namun jika kamu lihat jejak usahanya, pastinya rumah dan mobilnya gak satu aja kan ya? Yap, bisa dipastikan buat ginjal kamu bergetar. Nah, kamu sendiri bisa kok jadi sukses seperti Bapak Anthony Salim asal punya tekad dan inovasi yang kuat. Seperti tips yang dikatakan Anthony Salim, untuk bisa menjadi kaya, orang perlu inovasi. Hal ini biar usahanya tidak berputar di itu-itu aja. Selain itu juga berani ekspansi agar tiap-tiap produk yang kita miliki bisa menang dalam persaingan bersama perusahaan lainnya. Plus, jangan pernah takut gagal. Gimana? Apakah kamu juga bermimpi jadi orang terkaya di Indonesia?